Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi murid-muridku yang saya cintai. Pertama-tama sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Doa dimulai. Selesai. Karena adanya COVID-19 ini, kita tidak bisa bertatap muka secara langsung. Kita belajar dengan melihat video ini. Mungkin sebelum kalian melanjutkan ke materi, alangkah baiknya kalian menyiapkan catatan dan apa yang akan dipelajari pada hari ini kalian bisa catat ya, yang penting-penting agar kalian bisa mengingat atau dipelajari lebih lanjut lagi ya. Dan ini adalah materi hari ini. Ya, jenis-jenisnya ada dua. Yang pertama adalah bahan lunak yang berasal dari alam, dan yang kedua adalah bahan lunak yang berasal dari buatan, atau yang ini tuh dibuat oleh manusia. Sedangkan bahan lunak alam ini sudah tersedia di alam, kita tinggal memanfaatkannya. Kita tinggal memanfaatkannya dengan semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuan kita. Nah, pada kali ini pembelajaran di video ini yang akan kita bahas adalah bahan lunak alam. Nah, di sini kita akan membahas 5 bahan lunak alam untuk kerajinan. Nah, yang pertama adalah bahan lunak tanah liat. Oke, mungkin kita udah sering dengar ya tanah liat, dan tanah liat itu warnanya nggak cuma satu, warnanya dia banyak. Ada warna coklat muda, warna coklat tua, terus ada yang warnanya keabu-abuan, bahkan ada yang warna coklatnya tuh agak keputihan ya, agak pudar-pudar nih seperti yang ada di gambar yang sudah saya sajikan. Nah, tanah liat ini dia teksturnya tuh lunak ya, lunak lembek, sehingga dia tuh gampang atau mudah untuk dibentuk. Seperti itu. Namun saat dia sudah dibakar, dikeringkan, dia akan menjadi teksturnya itu bukan lembek lagi, tapi keras. Bahkan saat terjatuh, kemungkinan dia bisa pecah. Seperti itu. Nah, selanjutnya ini adalah produk-produk dari tanah liat. Ya, jadi di sini produk-produknya itu bisa dilihat di gambarnya. Yang pertama itu ada vas bunga ya. Oke, ini ada vas bunga. Sebentar. Nah, yang ini ada vas bunga ya, sebelah sini. Terus ada apa lagi? Di sini tuh ada botol. Botol keramik ya, karena dari tanah liat. Terus yang di sebelah sini ada guci. Nah, sering kita lihat ya, kalau untuk gelas nih, yang sebelah sini untuk gelas, mungkin kita sering lihat. Sering kita gunakan juga. Lalu botol. Nah, untuk botol ini, ya mungkin untuk botol ini agak sulit ditemukan ya, karena sekarang kita menggunakan botol-botol kaca. Namun sebenarnya ada juga botol yang berasal dari tanah liat. Terus yang ketiga adalah nih yang C. Yang C ini adalah vas bunga atau guci ya. Guci ini biasanya juga di atasnya tuh dikasih bunga-bunga, atau nggak dikasih bunga pun dia sudah bagus. Nah, lanjut ke selanjutnya. Proses pembuatan kerajinan keramik. Nah, di sini ada 4 ya. Di sini tuh ada 4 sebenarnya, tapi di slide yang ini saya tampilkan dulu 2. Yang pertama adalah yang ini namanya teknik pijit. Oke. Maaf ya kalau tulisannya kurang bagus. Oke, yang ini adalah teknik pijit. Nah, lalu yang di sebelahnya itu teknik apa? Ini adalah teknik pilin.
teknik pilin. Yang ini ya, saya kasih tanda. Mana ya, dia nggak keluar. Nah, ini ya, ini nih yang ini. Nah, jadi nih, untuk teknik pijit, kita hanya menggunakan tangan kita ya. Tuh, dengan ditekan-tekan. Ini namanya teknik pijit. Nah, kalau untuk teknik pilin, itu tanah liatnya kita bikin seperti apa ya, kita gulung-gulung hingga menjadi panjang. Setelah itu, baru deh kita bentuk, kita sesuaikan apa yang akan kita buat. Seperti itu. Nah, selain dua teknik ini, ada pula teknik-teknik yang lain dalam pembuatan kerajinan berbahan dasar tanah liat. Nah, selanjutnya adalah proses pembuatan kerajinan tangan. Selanjutnya dari yang tadi ya. Tadi kan udah ada dua, teknik pijit sama teknik pilin. Kedua-duanya menggunakan keterampilan tangan. Dimana yang pijit itu dengan menekan-nekan, membentuk kerajinannya dengan cara ditekan, dan teknik pilin itu digulung tanah liatnya. Oke, nah selanjutnya coba kita lihat. Nah, ini dinamakan dengan teknik lempengan. Ya, yang ini adalah teknik lempeng. Nah, teknik lempeng ini seperti yang terlihat di gambarnya, bahwa teknik lempeng ini adalah teknik lempeng ini jika dilihat dia itu bentuknya di roll ya. Nah, teknik lempeng ini di gepeng-gepengin ya, gepeng-gepengin gitu. Nah, setelah itu nanti dia dibentuk, bisa dibentuk kotak atau lingkaran sesuai dengan kebutuhan. Tapi proses yang pertama adalah digiling dulu hingga dia menjadi tipis. Lalu yang keempat adalah teknik putar. Nah, ini nih yang ada 3 langkah ini namanya teknik putar. Nah, teknik putar ini dia ada alatnya, yaitu kick wheel atau alat putar kaki. Jadi di kaki kita itu ada alatnya, nanti di atasnya itu berputar sehingga dia nanti nih dari awalnya kecil, terus nanti dia agak tinggi, dan lama-lama dia akan lama-lama berbentuk seperti ini nih. Ya, bentuknya dia jadi langsing tinggi gitu, sesuai dengan seperti apa kita membentuknya, seperti apa keinginan kita. Kayak gitu. Nah, ini adalah teknik yang keempat. Diulangi lagi ya, teknik yang pertama tadi adalah teknik pijat, terus yang kedua teknik pilin, yaitu dengan menggulungnya hingga menjadi panjang lalu dililit. Yang ketiga adalah teknik lempengan. Nah, teknik lempeng ini yang digiling. Jadi tanah liatnya digiling menggunakan pin roll atau menggunakan roll, lalu nanti dicetak menjadi lingkaran ataupun kotak. Dan yang keempat adalah teknik putar yang sudah menggunakan alat. Nah, selanjutnya adalah teknik yang kelima. Nah, sebenarnya ini ada 2. Ini sama aja ya. Ini adalah teknik cetak. Nah, kalau ini udah mulai menggunakan cetakan. Nih, di gambar yang pertama. Di gambar yang ini, ya, di gambar yang ini tuh namanya teknik cor. Teknik cor ya. Yang ini nih. Sebentar. Nah, ini namanya teknik cor. Dan yang di bawahnya adalah teknik tekan. Nah, bedanya apa nih teknik cor dengan teknik tekan? Kalau teknik cor, bisa kita lihat di gambarnya, teknik cor itu
bahannya itu sangat cair, sehingga tinggal kita masukkan ke dalam cetakan. Lalu ketika sudah kering, cetakannya bisa dibuka. Sedangkan teknik tekan ini bahan itu tidak cair, tapi padat. Ya, setengah padat bahan itu. Jadi dia mudah ditekan-tekan. Tapi kembali lagi, beda ya yang teknik tekan cor ini dengan teknik tekan yang pertama, pijit tekan yang pertama. Jadi kalau teknik pijit tekan yang pertama itu dia full menggunakan tangan. Sedangkan untuk teknik tekan cetak ini, dia menggunakan cetakan, ada cetakannya. Seperti itu. Baik, kita lanjut ya ke selanjutnya. Floor clay. Nah, floor clay. Nah, apa sih floor clay dan apa aja produknya? Nah, produknya seperti ini ya, bisa dilihat. Nah, floor clay ini merupakan kerajinan berbahan lunak yang dia itu mengandalkan tepung. Jadi tepung apa aja bisa digunain, seperti tepung terigu, tepung sagu, maizena, ataupun tepung-tepung lainnya. Nah, bahan dasarnya selain tepung juga adalah air, karena kalau hanya tepung aja dia nggak bisa berbentuk, tapi dia harus didukung oleh air. Nah, biasanya produknya ini berupa gantung-gantungan kunci, ataupun seperti yang bisa dilihat di gambar di depan. Nah, apa aja sih alat untuk membuat kerajinan floor clay? Yang pertama tentunya adalah tepung, ya. Alat dan bahannya yang pertama adalah tepung. Seperti yang tadi saya katakan, kalau bahan utamanya adalah tepung dan air. Terus yang ketiga adalah cat semprot atau kita gunakan pilox ya, itu juga bisa digunakan. Terus lem putih. Dan yang terakhir adalah cat akrilik. Nah, untuk lem putih ini sebenarnya tidak begitu apa ya? Tidak begitu utama karena udah ada air sehingga tepungnya nanti akan melekat. Nah, lalu setelah itu apa lagi? Baik, setelah itu adalah bahan untuk membuat kerajinan floor clay. Coba kita lihat. Oh, terbalik ya dengan yang tadi. Kalau tadi itu adalah alat untuk membuat kerajinan floor clay, yang ini harusnya adalah ya yang tadi itu bahannya dan yang ini adalah alatnya. Jadi alat yang pertama adalah, maaf saya salah membuat slide-nya. Yang tadi itu harusnya adalah bahan dan yang ini adalah alatnya. Nah, yang pertama adalah baskom. Baskom ini untuk tempat terigu maupun tempat airnya. Terus yang kedua adalah mangkuk. Mangkuk ini digunakan untuk sebagai wadah mencampurkan terigu dengan air. Yang ketiga adalah plastik. Nah, plastik ini digunakan untuk melapisi ketika sudah jadi nanti. Terus ada spatula. Spatula ini berfungsi untuk mengaduk terigu dengan air. Yang kelima adalah papan. Papan ini bisa digunakan sebagai alas untuk membentuk. Dan yang terakhir adalah sendok sebagai alat takar. Selanjutnya, proses pembuatan kerajinan floor clay. Gimana sih prosesnya? Kalau membuat floor clay itu, nah yang pertama tentunya, yang tadi aku bilang bahwa tepung sama airnya itu harus disatukan. Setelah itu kita aduk nih. Tapi nggak boleh ya, kita tuh nggak boleh naruh airnya tuh terlalu banyak. Jadi sambil dimasukkan air ke dalam tepung itu sambil kita aduk-aduk. Nah, kenapa gitu? Biar adonannya tidak terlalu cair dan tidak terlalu padat. Lalu diaduk-aduk terus hingga menjadi kalis. Nih, seperti gambar yang ketiga, adonan yang sudah jadi. Oke, jadi maksud dari kalis itu adalah adonan itu semuanya sudah menyatu dan dia itu tidak mudah, tidak buyar. Tidak buyar ya, jadi dia tuh padat gitu dan mudah dibentuk. Dan juga nggak lengket, jadi kalau adonannya lengket itu berarti kebanyakan air. Seperti itu. Jadi nih nanti adonannya menjadi kalis. Kalis itu kalau adonannya sudah mengkilat dan sudah menyatu semua antara air dengan tepungnya. Lalu yang keempat adalah kita lihat, yang keempat adalah tetesi warna makanan dan aduk hingga rata. Nah, tadi kan udah jadi tuh satu adonan.
Nah, kita mikir nih, oh iya, misalkan mau buat bentuk SpongeBob. Nah, berarti warna apa aja yang kita perlukan? Warna kuning, warna coklat untuk sepatu, warna hitam untuk celana si SpongeBob. Nah, berarti nanti kita bagi 3 adonannya. Nah, setelah kita bagi 3, kita beri warna masing-masing sesuai dengan yang kita butuhkan. Kalau SpongeBob berarti nanti adonannya diberi warna kuning, warna hitam, dan warna coklat. Nah, ini gambar yang kelima adalah adonan setelah diwarnai. Nah, ini adalah contoh yang terakhir adalah ini membuat boneka. Nah, seperti ini. Yang sudah jadi. Jadi nanti kalau udah jadi tinggal dijemur. Gitu. Dan juga bisa disemprot dengan semprot clear agar menjadi mengkilat. Oke, selanjutnya yang ketiga adalah bahan dasar kulit. Karena kita tahu kulit itu keras, tapi agar kulitnya nggak keras itu, kulitnya itu harus kita samak. Nah, kulit tersamak itu apa sih? Kulit tersamak itu adalah kulit yang sudah diberi bahan-bahan kimia, sehingga dia menjadi lentur. Ya kan, kayak misalkan tas, sepatu kan itu nggak kaku banget, itu kan udah lentur ya. Nah, itu namanya kulit tersamak, kulit yang sudah diberi bahan-bahan kimia sehingga dia lentur dan mudah untuk dibentuk. Terus yang kedua, bahannya adalah pewarna. Nah, alat pembuatan kerajinan kulit. Yang pertama, pahat khusus kulit. Jadi beda pahat untuk kulit dan juga pahat untuk batu-batuan ya. Terus yang kedua, plong atau pembolong kulit. Yang ketiga, mesin jahit. Nah, kita bisa menggunakan mesin jahit biasa. Terus, keempat, jarum jahit tentunya. Dan yang terakhir adalah gunting yang berfungsi untuk membentuk si kulit. Nah, ini ya contoh-contohnya. Ada tas, ada sepatu, dan ada wayang kulit. Kita mungkin udah sering dengar ya. Ada sepatu dari kulit buaya, tas dari kulit ular. Nah, terus apalagi yang dari kulit? Misalkan beduk di masjid. Nah, itu juga menggunakan kulit hewan. Nah, selanjutnya adalah proses pembuatannya. Nih, jadi setelah kita menguliti kulit hewan dari hewannya, dari daging hewannya, langkah yang pertama adalah kulitnya tuh dikerok, bulunya ya, hingga bulunya itu benar-benar bersih. Terus kita kerok, kita cuci, dan kita jemur. Nah, seperti nomor 2 ini nanti kondisinya. Jadi dia sudah bebas dari bulu. Terus dari rambut ya. Terus yang ketiga, kulit diberi warna dasar. Nah, jadi yang nomor 3 ini kita beri warna dasarnya itu apa? Terus juga kita kita beri pola. Misalkan kita ingin bikin wayang, maka kita pola menjadi wayang. Terus yang keempat adalah kulit diberi warna sesuai karakter wayang kulit. Tadi kan kita bilang mau bikin wayang kulit, nah maka diberi warna wayang kulit. Jadi di poin ketiga tadi udah kita pola, udah kita gunting, dan di poin keempat ini pemberian warna sesuai dengan wayang yang akan kita buat. Dan yang kelima adalah wayang kulitnya. Baik, yang keempat adalah getah nyatu. Nah, mungkin kita juga baru dengar ya, getah nyatu itu apa sih getah nyatu? Maaf. Getah nyatu. Nah, ini namanya pohon nyatu ya. Pohon nyatu. Nah, ini adalah pohon nyatu yang masih kecil. Nah, jadi pohon nyatu ini hanya ada di Kalimantan. Dia tuh hanya ada di Kalimantan. Aduh, kenapa jalan lagi? Ya nih, jadi pohon ini tuh adanya di mana tadi? Di Kalimantan. Nah, dia adanya di Kalimantan. Ya, dia tuh hanya ada di Kalimantan. Makanya produk-produk kerajinan dari getah nyatu ini kebanyakan dibuat oleh masyarakat Kalimantan. Kayak gitu. Dan yang diambil adalah getahnya.
Jadi nanti getahnya diolah dan menjadi kerajinan. Seperti itu. Oke, kita lanjut nih. Ini bisa dilihat ya produk-produk getah nyatu. Jadi nanti diproses dan dibentuk. Nah, bahannya apa aja sih? Nah, bahannya itu ada getah nyatu, ada air rebus, dan pewarna alam. Selanjutnya alatnya itu sama ya, alatnya dengan yang lain. Jadi alatnya itu tetap menggunakan gunting, terus menggunakan botol, kuas, sendok, dan juga papan. Kuas ini untuk mewarnai, sendok untuk menakar, dan papan itu sebagai alas. Yang terakhir adalah bubur tisu. Nah, bubur tisu. Ini masuk ke dalam alami ya, bubur tisu itu. Jadi bahan yang digunakan itu sangat mudah. Pertama tisu, yang kedua air, dan yang ketiga pewarna harusnya ya. Jadi ada tisu, air, pewarna, dan juga alat yang digunakan adalah baskom, sendok, dan mangkuk atau wadah. Nah, jadi proses pembuatannya itu nanti tisunya dihancurkan hingga benar-benar hancur, terus diberi air, disatukan dengan air. Setelah disatukan dengan air, nanti kalau dia sudah basah, kita beri lem putih atau lem fox ya biasanya. Kita beri lem putih, kita aduk-aduk, setelah itu baru kita bentuk sesuai dengan keinginan kita. Seperti itu, dan bentuknya pun banyak. Oke, ini adalah yang terakhir ya. Bahan dari alam yang terakhir adalah bubur tisu. Nah, ini yang mungkin kita paling mudah untuk mendapatkannya. Karena sekarang tisu itu kan di mana-mana ya. Jadi kita mudahlah mendapatkan tisu, apalagi bahan-bahannya juga mudah, hanya tisu, air, dan juga lem fox atau lem putih ya. Baik. Nah, alhamdulillah selesai sudah pelajaran kita bagian 1 mengenai kerajinan bahan lunak. Kerajinan bahan lunak yang berasal dari alam. Sekali lagi saya katakan bahwa yang berasal dari alam ini, kerajinan berbahan alam ini asalnya dari alam. Seperti tadi tanah liat, terus floor clay, ya terigu itu kan dari alam juga. Terus kulit, getah nyatu dari pohon nyatu yang adanya di Kalimantan, dan juga dari tisu. Seperti itu. Nah, alhamdulillah, mungkin bila ada pertanyaan nanti bisa langsung beri komentar di bawah. Ya, beri komentar ataupun kita bisa discuss bareng mengenai kerajinan bahan lunak apa sih yang bisa kita gunakan dan produk-produk apa aja yang akan dihasilkan. Nah, semoga video pembelajaran ini bermanfaat, video ini. Nah, sampai bertemu di bagian kedua. Nanti di bagian kedua kita akan membahas bahan lunak buatan. Ya, yang tentunya ini bukan berasal dari alam, tapi diciptakan oleh manusia. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.